Puji Tuhan, program Yesus Kuatku hadir menemani Anda dan kami bawakan firman dan doa. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur. Kami dapat diberkati lagi dengan firman yang akan datang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Judul yang diambil hari ini adalah cukup. Artinya tidak berlebih dan tidak berkekurangan. Memadai atau pas. Jadi apa yang Tuhan berikan selalu pas. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan adalah satu nasihat supaya jangan kita menjadi tamak akan uang. Jangan kita mempunyai keinginan yang berlebih-lebihan tentang uang, atau janganlah kita menjadi hamba uang. Hamba uang adalah menginginkan uang secara berlebihan, dan ini merupakan peperangan awal melawan hawa nafsu dan rasa tidak puas. Padahal kita diajar untuk selalu puas diri dengan apa yang ada pada kita. Haleluya, saudara-saudara. Nasihat yang diberikan dalam ayat ini setelah nasihat tentang perzinahan atau perbuatan seks bebas, dan itu merupakan dosa yang dibenci Allah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, mari kita baca sama-sama. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup membawa keuntungan yang besar, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bagi orang percaya, hendaklah kita merasa puas dengan kebutuhan pokok kita. Makanan, pakaian, tempat tinggal, itu cukuplah. Puji Tuhan, jangan kita mempunyai keinginan yang berlebihan untuk menjadi kaya, atau mempunyai keinginan yang berkelebihan untuk mempunyai uang, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Haleluya. Bagi Anda yang bisa bekerja, bagi Anda yang masih kuat bekerja, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara, Mazmur 111 ayat yang kelima, Allah memberi rejeki kepada
orang-orang yang takut akan Dia. Dan Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Haleluya. Surat Tesalonika katakan, kalau tidak bekerja, jangan makan. Biar kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita kekurangan, berseru kepada Tuhan dan bekerjalah. Karena Tuhan akan membuka rejeki, Tuhan akan memberkati orang-orang yang giat bekerja. Haleluya. Bahkan Raja Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi belum pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan, bukan hanya menjadi kaya kita jadi orang yang berkelebihan, tetapi orang yang taat akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup cukup karena berkat Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan, dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya katakan, wah, jadi siapa yang akan selamat? Yesus katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ini terjadi ketika seorang muda datang kepada Yesus. Dia katakan, guru yang baik, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus katakan, tahu perintah Allah, lakukanlah. Perintah yang mana orang muda itu katakan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Hormatilah orang tuamu, ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda yang kaya ini katakan, oh itu saya sudah kerjakan dari kecil. Yesus katakan, baik, tetapi ada yang kurang. Kalau engkau mau sempurna, pulang, jualah segala milikmu dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ketika orang muda dengar perkataan Yesus ini, hatinya tertunduk. Dia pergi dengan muka yang susah, saudara. Yesus melihat orang muda itu. Yesus memandang kepada murid-muridnya dan berkata, sukar benar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, jadi jangan kita ingin kaya berlebihan, tapi hiduplah berpadanan dengan apa yang Tuhan berkati kepada kita. Cukup, kita tidak pernah kecewa. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Taati firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami tunduk kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.